Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Kota Malang menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki aneka ragam seni dan budaya untuk dilestarikan. Latar belakang inilah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mewadahi generasi muda yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Malang. Oke, Duta Budaya dan Museum Kota Malang adalah satu wadah yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, yang dimana wadah ini adalah menaungi rekan-rekan kaula muda yang memiliki jiwa aktif, kreatif, dan inovatif dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Malang. Malang itu sangat banyak ya, sangat kaya akan kebudayaan, terutama tari khas Malangan, kemudian ada wayang topeng khas Malangan, kemudian ada wayang gagrak Malangan, mocopat Malangan, kemudian dan banyak kebudayaan-kebudayaan yang berbentuk ritus, kemudian berbentuk narasi, berbentuk tulisan, berbentuk kerajinan, banyak sekali yang ada di Kota Malang. Bagi saya sangat minim sekali. Kenapa kok sangat minim sekali? Sering sekali saya melakukan eksperimen gitu ya, mencoba iseng untuk tanya tentang sedikit saja kebudayaan yang ada di Kota Malang, salah satu kepada rekan-rekan kami yang sama-sama kaula muda, dan mereka juga rata-rata tidak memahami hal tersebut, sehingga saya dapat simpulkan adalah rekan-rekan muda sekarang ini cukup sedikit memahami, bahkan mungkin tidak memahami sama sekali tentang kebudayaan, apalagi ke Kota Malang. Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020, Reza Bagas Setio Anggoro, ingin menumbuhkan peran generasi muda Malang dalam melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Kota Malang dengan melangsungkan berbagai macam acara seni dan budaya yang dikemas dengan gaya milenial. Salah satu yang dilakukan yakni mengadakan pelatihan tembang macopat khas Malangan untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Proker-proker kita adalah sangat sangat kita rangkai sedemikian rupa yang mana supaya menjadi milenial. Jadi kebudayaan itu kita kemas menjadi kemasan milenial. Kita juga sering mengadakan contohnya pelatihan tembang mocopat khas Malangan untuk anak SD SMP. Kemudian kita juga Duta Budaya pernah mengadakan pagelaran wayang keliling, yang mana tujuannya adalah mengenalkan wayang khas Malangan di seluruh kecamatan, yang audiensnya adalah pemuda-pemuda Kota Malang. Kemudian juga kita mengadakan sekolah budaya yang audiensnya juga pemuda para mahasiswa Kota Malang, yang kita di sana mendatangkan narasumber para budayawan senior untuk kita di sana sharing bersama, belajar bersama mengenai kebudayaan yang ada di Kota Malang. Karena memang kemasan kita adalah kemasan milenial, sehingga banyak sekali atau antusiasnya cukup besar sekali untuk untuk bergabung di acara kami seperti itu.
dilangsungkan oleh Duta Budaya dan Museum Kota Malang mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang digelar juga bekerjasama dengan sanggar-sanggar serta tokoh seniman dan budayawan senior yang ada di Kota Malang. Untuk meneruskan kegiatan-kegiatan tersebut, Duta Budaya dan Museum Kota Malang kembali membuka kesempatan kepada generasi muda Malang untuk bergabung menjadi Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2022. Untuk kerjasama kami didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Malang. Kemudian untuk pemateri seperti itu ya, untuk narasumber kita juga bekerja sama dengan sanggar-sanggar, kemudian kita bekerja sama dengan pemangku adat, kita kerjasama dengan para budayawan sepuh seperti itu. Insya Allah ada, karena memang kegiatan kami rancang untuk dilakukan secara kontinu. Oke, kebetulan memang pada bulan ini kita akan mengadakan grand final Duta Budaya Kota Malang 2022, yang mana pendaftaran akan ditutup hingga tanggal 16 besok. 16 bulan ini ya, 16 bulan ini. Kemudian setelah itu tanggal 17 kita ada TM, technical meeting, kemudian ada seleksi 1, seleksi 2, sampai nanti grand final yaitu tanggal 2 Oktober seperti itu. Maka di sini saya juga turut mengajak rekan-rekan Kota Malang yang berdomisili di Kota Malang selama 2 tahun ke depan, kemudian juga KTP-nya tidak harus Malang, KTP luar Malang boleh, silahkan mendaftar dan bergabung bersama kami Duta Budaya Kota Malang untuk turut melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Kota Malang. Duta Budaya dan Museum Kota Malang, Reza Bagas Setio Aboro, mengajak generasi muda yang berdomisili di Kota Malang untuk bergabung menjadi Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Reza mengungkapkan bahwa untuk menjadi Duta Budaya dan Museum Kota Malang tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus di bidang seni dan budaya, namun mau belajar bersama untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Kota Malang. Untuk bergabung dalam Duta Budaya dan Museum Kota Malang tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus dalam bidang kebudayaan. Tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus di bidang kebudayaan. Jadi apa yang kalian miliki, potensi yang kalian miliki, kembangkan, gali di sini di Duta Budaya dan Museum Kota Malang, sehingga kita akan belajar bersama mengenai kebudayaan Kota Malang dan kita akan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Kota Malang bersama. Jadi tidak harus punya basic tari, tidak harus punya basic pedalangan seperti saya, tidak harus. Yang penting memiliki jiwa aktif, kreatif, inovatif untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Kota Malang. Beberapa televisi dan radio di Kota Malang masih kesulitan dalam menemukan SDM profesional di sektor ekonomi kreatif televisi dan radio. Kebutuhan SDM profesional di bidang televisi dan radio di Tenggarai masih cukup tinggi. Direktur Radio City Guide Eko Setiawan menyampaikan bahwa performa industri radio yang tidak sedang dalam performa membutuhkan dukungan SDM yang mumpuni. Problem utama dari pelaku industri khususnya industri kreatif ya, khususnya pada subsektor TV dan radio ini adalah ketersediaannya SDM yang profesional. Maka dari itu kami yang dalam tanda kutip bergerak di industri juga ingin mendapatkan SDM yang dalam tanda kutip sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ini. Justru ketika industri radio tidak pada perform yang baik gitu ya, ini tidak didukung dengan ketersediaan SDM yang mumpuni sehingga membuat industri radio juga jadi berjalan mundur. Nah,
tentu ini menjadi PR bersama. Kita nggak bisa jalan sendirian, tapi dengan ini inisiatif untuk melakukan kolaborasi, kami yakin bahwa SDM yang kita inginkan itu nanti akan tercapai. Karena kami pikir UB punya SDM untuk yang mumpuni ya dalam bidang komunikasi, dipadu dengan para praktisi yang dalam tanda kutip ini juga update dengan kesesuaian kebutuhan industri terkait dengan adanya SDM yang profesional. Semua inisiatif dari para pihak itu bisa kita kolaborasikan karena ini kita dedicated untuk masyarakat bangsa secara luas. Nah, yang menarik ini juga karena ini ada di Kota Malang. Saya tadi lihat ini ada gerakan untuk ekosistem ekonomi kreatif dan rupanya kalau boleh nanti dicek karena modal Malang ini kan seingat saya pernah juga kita dukung atau fasilitasi menjadi kota kreatif ya kalau saya tidak salah. Nah ini berarti nanti kita coba gandeng juga pemerintah daerah juga. Bagaimanapun kami Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap harus juga bersama-sama dengan pemerintah kota, ya, kabupaten ya, dan juga provinsi. Jadi ini juga satu model kolaborasi. Nah, sedangkan dari aspek produk kreatif dan juga ya termasuk juga digital, ada juga katakan pengembangan SDM-nya. Ini nanti kita lihat skema-skema seperti apa yang mungkin nanti kita bisa kembangkan atau bisa jadikan satu pola kerjasama. Nah tentu nanti juga dalam kerjasama kami ada bidang atau ada pihak yang nanti secara khusus akan mendetilkan mengenai skema kerjasamanya ya apa dalam bentuk MOU dan sebagainya. Itu juga jadi satu opsi-opsi yang nanti kita bisa pikirkan atau bisa kita tindak lanjuti. Pemirsa, sebagai upaya mendukung internasionalisasi UB, FTP UB menggandeng Faculty of Agroindustry Prince of Songkhla University Thailand untuk melakukan berbagai kegiatan seperti kuliah tamu dan dilanjutkan diskusi bersama staf sebagai upaya penggabungan penelitian. Signing MOE antar Fakultas Teknologi Pertanian UB dengan Faculty of Agroindustry PSU Thailand ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mendukung internasionalisasi Universitas Brawijaya dan bukan hanya pada level penandatanganan tapi implementasi. Beberapa implementasi yang akan segera dilakukan pertama adalah kuliah tamu. Hari ini Prof. Santat akan memberikan kuliah tamu. Yang kedua akan dilanjutkan dengan diskusi dengan staf untuk merumuskan joint research atau riset kolaborasi dengan kedua belah pihak. Kemudian nanti akan juga didiskusikan bagaimana kalau kita bisa student mobility antara Universitas Brawijaya, FTP khususnya kepada Faculty of Agroindustry di PSU. Ketersediaan bahan bakar menjadi salah satu hal yang penting untuk kesejahteraan nelayan. Dengan adanya kenaikan bahan bakar solar, dosen PSP FPIK UB, Fuad berharap para nelayan dapat lebih cerdas untuk menggunakan bahan bakar. Salah satunya yakni dengan mencari lokasi ikan dengan jumlah banyak. Lokasi ikan dapat mempengaruhi jumlah bahan bakar yang perlu digunakan. Kalau kita berbicara terkait dengan kesejahteraan nelayan, memang bahan bakar itu hanya salah satu instrumen untuk
suplai bahan bakar itu salah satu instrumen untuk menaikkan kesejahteraan nelayan. Nah, ketersediaan bahan bakar itu memang sangat penting sekali. Jadi nelayan tidak akan bisa menangkap ikan kalau tidak ada bahan bakar. Tetapi begitu hasil tangkapan nelayan itu menjadi hal yang penting juga, karena produk itu harus yang akan mendatangkan uang bagi mereka. Jadi nelayan harus lebih cerdas hari ini begitu untuk mencari lokasi di mana ikan itu, atau fishing ground di mana ikan itu jumlahnya cukup banyak, sehingga dengan bahan bakar yang dengan harga bahan bakar yang tinggi, harusnya begitu nelayan lebih pandai untuk mencari lokasi ikan itu berada di mana yang jumlahnya cukup banyak, sehingga hasil tangkapannya juga akan meningkat. Tetapi kalau hasil tangkapannya tidak meningkat, begitu pasti nanti dia akan mengalami kerugian. Memang bekerja di laut itu ketidakpastian itu tinggi, atau resikonya juga tinggi begitu. Kalau pas dapat ikan jumlahnya banyak, dia untung bisa 3 kali lipat begitu. Tapi kalau pas tidak mendapatkan ikan, ya sudah, dia rugi bahan bakar. Sebagai upaya meningkatkan kenyamanan tidak hanya untuk para pedagang, namun juga para pengunjung, Pasar Kasin berbenah diri dan berhasil mendapatkan predikat sebagai pasar rakyat berstandar nasional. Pasar Kasin menjadi satu-satunya wakil dari Jawa Timur yang meraih penghargaan SNI. Predikat ini didapat hasil dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pedagang, masyarakat, hingga perbankan. Pasar Kasin awalnya adalah pasar yang kumuh karena terletak di daerah cekungan. Nah, setelah ada pembangunan yang dilakukan pada tahun 2020, maka Pasar Kasin sudah mulai berbenah. Namun itu belum bisa serta-merta dapat meraih predikat SNI. Nah, untuk itu perlu dilakukan atau kita penuhi 46 tatanan yang mengarah untuk SNI. Dari terutama revitalisasi itu ada di revitalisasi fisik, manajemen, sosial maupun ekonomi. Nah, disitulah kita menggarap. Terutama yang kita garap pertama adalah kesadaran dari para pedagang. Nah, kesadaran itu tidak hanya dari kita menasehati, sosialisasi dan sebagainya saja, tapi juga kita beri mereka contoh-contoh bagaimana memelihara pasar, bagaimana setiap saat harus membersihkan wilayah masing-masing, dan termasuk mengelola pasar. Kita juga dibantu oleh Garda Indah dari Surabaya, satu LSM yang bergerak untuk bidang pengelolaan limbah sampah. Nah, di situ kita bisa dapati di sebelah belakang itu ada tumpukan plastik hasil dari limbah sampah yang terpilah. Nah, sampah-sampah ini nanti oleh paguyuban dikelola dan dijual. Di belakang ada pengepul sampah plastik. Nah, selain dari itu kita juga melakukan penyesuaian fisik dari pasar ini. Jadi memang semula pasar ini dibangun, diberi atap dan lantai serta bedak, tetapi kriteria yang lain belum terpenuhi. Nah, selain dari fisik, kita juga melakukan perubahan manajemen sosial, juga kita lakukan pendekatan, manajemen juga kita ubah. Contohnya dari sisi peralatan kita lakukan modernisasi dari sapu lidi menjadi dan pel-pelan biasa dari kain menjadi pel-pelan kami pakai mesin pel. Terus dari peralatan berubah, dari sisi sumber daya manusia juga kita lakukan perubahan, penataan jam kerja, selalu mengupdate pengetahuan dari teman-teman petugas pasar juga kita update. Terus kelengkapan lainnya juga kita penuhi. Terus dari sisi ekonomi untuk menciptakan dampak atas pembangunan pasar ini, kita juga melakukan upaya-upaya aktif
aktivasi. Salah satunya adalah aktivasi, yaitu satu aktivitas yang bisa menarik minat masyarakat untuk mengunjungi Pasar Kasin. Dan sebagaimana kita ketahui, masyarakat berkunjung itu ya tidak lawaran, tetapi mesti mereka akan belanja mana-mana produk atau kebutuhan mereka. Kalau toh tidak butuh, mereka kalau jalan-jalan ke sini kan juga pasti beli sesuatu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.